Halo semuanya, selamat datang kembali di video tutorial ini. Pembahasan mengenai Microsoft Word, dan secara khusus pembahasan mengenai Microsoft Word yang dipakai untuk membuat atau mempersiapkan karya tulis ilmiah. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau sudah menonton kemarin atau sebelumnya, kita sudah membicarakan mengenai beberapa ketentuan atau pengaturan dasar ya, yang seperti ini ya. Jadi kita sudah melakukan pengaturan beberapa hal yang kemarin juga baru tadi sebenarnya. Tadi juga sudah diingatkan bahwa pengaturan-pengaturan ini direkomendasikan diatur atau dibuat atau dilakukan dari awal sebelum dokumen mulai diketik, untuk menghindari ya perubahan-perubahan yang tidak seharusnya dilakukan. Karena kalau belum disetting seperti ini, kemudian kita sudah mulai ngetik, ternyata ada perubahan, marginnya nggak sesuai, spasi paragraf belum sesuai, line spasi before afternya belum 0, kemudian kita ubah, ternyata ketikannya jadi bergeser semua atau jadi berantakan, harus diperbaiki ya. Jadi ini harus di setting dari awal sebelum mulai mengetik supaya nanti tidak terhambat di tengah jalan. Baik, ini yang tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yang merupakan menurut saya merupakan pondasi, merupakan dasar untuk menggunakan atau untuk melakukan pengetikan menggunakan Microsoft Word, yaitu mengenai indentasi dan tabulasi. Ya, indentasi dan tabulasi. Ya, baik, seperti ini tulisannya. Indentasi. Sorry, typo barusan, nggak sengaja. Indentasi dan tabulasi. Oke ya, ini indentasi dan tabulasi. Indentasi itu yang mana? Indentasi itu yang ini, yang seperti simbolnya jam pasir. Ya, ini juga masuk ini juga. Sedangkan tabulasi itu yang ini. Nah, ini bisa kita ganti-ganti, bisa diklik-klik nanti di sini. Oke. Ya, ini saya hapus lagi. Oke, ini saya sudah siapkan beberapa tulisan yang nanti akan menjadi bahan kita untuk kita atur menggunakan indentasi dan tabulasi, sehingga bisa tahu nanti fungsinya seperti apa. Oke. Yang pertama, indentasi. Kita mulai dari indentasi. Indentasi ini akan berlaku untuk tiap paragraf, gitu ya. Nah, secara teknis untuk di Microsoft Word disebut paragraf itu selama dia belum ditemukan enter. Jadi selama kita belum enter ngetik terus, itu akan dianggap satu paragraf, gitu ya. Begitu kita ketik atau tekan enter, maka baru dia dianggap paragraf baru. Itu ya, secara teknis sekali lagi di Microsoft Word seperti itu, dianggap paragraf itu selama dia belum ada enter. Nah, di sini contohnya, di sini saya enter, di sini ini saya enter, sehingga ini menjadi satu paragraf. Caranya tahu bagaimana? Bisa menggunakan klik. Kalau klik sekali itu kita memposisikan kursor ya. Saya klik di sebelah sini, maka kursor akan pindah ke sini. Saya klik di sebelah sini, kursor pindah ke sebelah sini. Kalau klik sekali, klik dua kali, yang terjadi akan ngeblok satu kata. Contoh, saya akan blok ini, saya klik dua kali ini. Nah, ya, saya double klik maka terblok satu kata. Saya akan double klik di sebelah sini, maka akan terblok satu kata. Dan seterusnya. Klik tiga kali. Nah, klik tiga kali maka dia akan ngeblok satu paragraf, gitu. Maka di sini saya klik tiga kali, triple klik, satu paragraf. Maka kelihatan kalau yang kena blok pada saat saya klik tiga kali itu area ini, yang bawah ini nggak keikut kena blok, maka sudah pasti di sini ada enter. Pasti ada enter, gitu ya, karena dia nggak kena blok dalam satu paragraf. Itu maksudnya. Nah, gitu ya. Oke, itu mengenai paragraf sebagai pengantar untuk kita menggunakan indentasi. Sekarang kita akan langsung masuk ke penggunaan indentasi. Ada 4 macam indentasi. Yang pertama ini, nah itu ya, kalau saya arahkan kursor muncul tulisan first line indent, gitu. Kemudian yang berikutnya yang tengah ini, nah itu ya, kalau saya arahkan kursor muncul tulisan hanging indent. Jadi yang first line ini yang seperti segitiga terbalik, kemudian yang hanging ini yang ya segitiga biasa,
Kemudian yang ketiga tuh yang persegi panjang yang pipih ini, nah left indent. Dan yang terakhir keempat itu yang sebelah sini, right indent. Oke ya. Jadi tadi ada 4, first line indent itu tulisannya seperti itu, first line indent, kemudian hanging indent, kemudian left indent, dan right indent. Oke, sekarang fungsinya kita mulai dari yang paling simple dulu, ini left indent, left sebelah kiri, maka dia akan mengatur atau akan menentukan batas sebelah kiri ketikan kita. Dia di sini kebetulan default ya, bukan kebetulan, tapi defaultnya dia ada di pinggir margin. Nah ini yang kalau mungkin teman-teman yang belum terbiasa dengan istilah margin, yang warna abu-abu ini batasnya. Jadi ini yang area yang tidak untuk diketik ya, jadi ini kayak sudah di luar lapangan, istilahnya begitu, di luar lapangan, maka batasnya sampai sini gitu ya. Nah ini kalau left indentnya saya klik kemudian saya geret ya, saya tarik, klik and drag gitu ya, saya klik kemudian saya geser-geser, nah bisa seperti ini gitu. Maka kalau yang saya tarik itu adalah yang left indent, maka indent yang lain di sini yang seperti jam pasir ini ya, ada mulai dari first line termasuk juga yang hanging, semuanya kan ikut terseret pada saat left indent ditarik. Karena left indent sekali lagi dia akan mengatur posisi terkiri atau posisi paling kiri dari ketikan kita. Tuh, ini pun bisa kita tarik keluar, nah tapi ini nggak boleh ya, karena sudah di luar lapangan istilahnya, sudah out gitu ya. Oke, maka ini bisa geser-geser seperti ini. Ini left indent. Demikian pula yang right indent. Kalau yang left sebelah kiri, maka jelas yang right sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini nggak boleh juga ya, karena dia keluar area, tidak boleh, dilarang. Gitu. Oke. Dan ini kalau kita lihat, nah dia tadi yang saya katakan, dia akan mempengaruhi setiap paragraf. Berlaku untuk satu paragraf. Kalau kita lihat paragraf yang bawah dia tidak bergerak, tidak kena gitu ya, karena di sini kursor saya sedang berada di paragraf pertama, sehingga yang kena efeknya adalah paragraf pertama pada saat saya ubah-ubah indentasinya. Beda cerita kalau saya blok paragraf pertama dan paragraf kedua gitu ya, paragraf pertama dan nggak perlu seluruhnya ya, nggak perlu seluruhnya seperti ini, pokoknya sebagian paragraf kena itu akan kena gitu ya. Oke, kalau seperti ini maka semua paragraf akan ikut bergeser. Oke ya, itu indentasi berlaku untuk paragraf. Maka tinggal kita tentukan mau paragraf yang mana yang mau kita kenai pengaturan indentasi ini. Oke ya, itu tadi left dan right indent. Sekarang yang first line. First line dari arti katanya first line, baris pertama. Maka kalau ini kita geser, jelas yang akan bergeser itu hanya yang baris pertama saja untuk tiap paragraf atau untuk paragraf yang bersangkutan. Contoh di sini paragrafnya saya taruh di paragraf yang kedua, sekarang saya klik di paragraf kedua, maka kalau ini saya geser, nah first line dari paragraf kedua dia akan bergeser gitu ya. Nah seperti itu. Oke. Dan sama juga kalau nanti kita geser left indent, maka ya first line-nya ikut geser juga. Nah jadi seperti itu. Oke ya, ini pengaturan untuk first line indent yang dalam tanda kutip dikombinasi dengan left indent. Oke, jadi left indent untuk mengatur keseluruhan sebelah kiri, batas sebelah kirinya, dan akan ikut menggeser indent yang lain yaitu first line dan hanging. Yang right tadi sebelah kanan saja. Oke, first line dia akan menggeser atau akan menentukan posisi first line, baris pertama untuk tiap paragraf atau untuk paragraf yang kita tentukan. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, indent yang terakhir adalah hanging indent, atau ini digunakan hanging, menggantung. Maka memang ini digunakan untuk namanya paragraf gantung atau paragraf menggantung. Itu ya. Jadinya bagaimana? Kita lihat. Saya sekarang akan klik di paragraf pertama. Nah, kemudian yang hanging ini yang tengah, hati-hati ya, jangan salah klik. Ini saya geser. Nah, jadi seperti ini. Apakah kalian ini notice kira-kira ini digunakan untuk pengaturan pengetikan yang sebelah mana untuk KTI, karya tulis ilmiah? Daftar pustaka.
daftar pustaka menggunakan pengaturan hanging indent karena memang daftar pustaka itu menggunakan sistem paragraf gantung gitu ya. Hanya nanti beda di space-nya, tapi itu nanti kita bahas secara khusus ya. Tapi secara prinsip hanging indent ini akan menggeser atau akan menentukan menentukan baris kedua dan seterusnya dalam tiap paragraf ya. Jadi lawannya first line. Kalau first line itu yang baris pertamanya yang ini ya, baris pertamanya yang menjorok ke dalam. Kalau hanging itu sisanya baris kedua dan seterusnya yang menjorok ke dalam. Oke ya, itu mengenai indentasi. Oke, indentasi ini juga berpengaruh atau diterapkan juga dalam penggunaan numbering. Saya sambil contoh ya. Numbering ini saya enter dulu. Ini saya mulai dari pinggir lagi. Nah, sekarang saya akan buat sebuah numbering 1. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita geser-geser. Makanya kan di sini misalnya nih, ini saya copy aja ya. Supaya nggak repot-repot mengetik lagi. Oke, ini saya copy, saya paste ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini dia bisa ini lurus. Jadi S, kemudian K, kemudian O, kemudian T, dia bisa lurus. Jadi ini tidak dimulai dari sebelah sini, tapi dia mulai dari sini, tidak mulai dari pinggir sini. Nah, ini juga bisa kita geser. Tadi prinsipnya indentasi. Saya geser. Nah, pokoknya kalau yang left indent ini kita geser, maka semuanya akan ikut. Ya, semua yang ada di left ini akan ikut. Gitu ya. Nah, sehingga ini bisa ini kan posisi hanging indent yang first line-nya dari pinggir, hangingnya masuk ke dalam ya, menjorok ke kanan, sehingga ini posisi hanging. Nah, kalau kita lihat ini kan baris pertamanya mulai dari pinggir, tapi baris kedua dan sisanya dia menjorok ke dalam. Konsep dari hanging indent digunakan dalam numbering, termasuk bullet juga sama menggunakan konsep hanging indent gitu ya. Maka ini kalau kita geser ya dia akan semakin ke kanan. Nah, seperti itu. Oke ya, persis seperti ini saya beri jarak mungkin untuk membedakan. Nah, ini ya, kok yang ini kebalik. Nah, yang ini ya, hanging indent baris pertamanya dari pinggir, baris sisanya menjorok ke dalam. Ini pun sama, yang numbering baris pertamanya dari pinggir, ini ya, baris pertama dari pinggir, baris sisanya dia menjorok ke dalam. Itu penerapan hanging indent dalam numbering ataupun dalam bullet juga sama. Ini kalau saya ganti menjadi bullet, nah sama juga dia menggunakan hanging indent gitu ya. Oke, ini mengenai indentasi berlaku untuk tiap paragraf gitu ya. Ada first line indent untuk baris pertamanya, kemudian hanging indent untuk baris sisanya dalam tiap paragraf, baris kedua dan seterusnya, kemudian left indent keseluruhan batas sebelah kirinya kalian sebelah sini, batas sebelah kiri, terus kemudian right indent keseluruhan batas sebelah kanan. Barusan yang kena geser marginnya, yang right indent. Nah, ini right indent gitu ya. Ya, hati-hati ya pada saat menggeser ini, jangan sampai yang kena geser. Nah, ini kalau simbolnya kursornya jadi panah kanan kiri, dia akan geser margin. Nah, itu jadi berantakan nanti. Hati-hati, tinggal di undo ya, Ctrl Z atau di undo. Undo. Oke, indentasi. Berikutnya sekarang yang tabulasi. Oke ya, tabulasi. Saya masuk ke halaman baru aja. Sekarang kita akan coba tabulasi. Di sini juga ada beberapa jenis. Ini bisa kita ganti-ganti, bisa kita klik. Nah, ini bisa kita klik. Nah, gitu ya. Kita mulai dari yang left tab ya. Sebelum ke situ mungkin saya beri sedikit latar belakang dulu. Yang namanya tabulasi, maka jelas nanti akan ada pengaruh pada saat kita tekan tombol tab pada keyboard. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang terjadi. Ini masih tidak ada apa-apanya, tidak ada tabulasinya sama sekali, belum ada pengaturan tabulasi, masih bersih. Apa yang terjadi kalau kita tekan tombol tab pada keyboard? Saya tekan tab, nah dia akan maju secara bertahap. Nah, pertama dia ke sini, saya tap lagi,
dia ke sini. Tap lagi, dia ke sini. Dan seterusnya. Ini ya. Kita tap, dia akan ke kanan secara bertahap. Nah, sehingga misalnya nih sebuah contoh, saya membuat sebuah surat resmi, ada nomor, kemudian ada lampiran, dan ada hal. Kemudian titik 2, supaya lurus kita gunakan tab, bukan spasi. Sekali lagi, bukan spasi. Itu ya, kalau pakai spasi nanti memang bisa, tapi sangat besar peluangnya dia tidak lurus. Dan lebih banyak effort, harus dipencet berkali-kali spasinya. Oke, sekarang di sini saya tab, tekan tab sekali. Dia masih ke sini ya. Saya tab sekali lagi, nah dia baru ke sini. Kemudian saya titik 2. Kemudian saya tap lagi, nah dia ke sini. Ya, termasuk jauh jaraknya. Sekarang atau mungkin di sini untuk yang karena sudah startnya sama-sama di sini, ini mau di spasi juga bisa. Ya, tapi sekali lagi di sini saya rekomendasikan tidak menggunakan spasi. Nanti selainnya akan kita lihat bagaimana berikutnya. Oke ya, sekarang yang lampiran, saya tap sekali, dia ke sini, titik 2. Oke ya. Kemudian yang hal, tap sekali, dia masih ke sini. Tap sekali lagi, dia baru ke sini. Kemudian titik 2. Oke, kalau kita tadi ingat, untuk yang bagian nomor kita perlu tap 2 kali, lampiran tap sekali, kemudian hal tap 2 kali juga, gitu ya. Memang lurus, tetapi di sini bisa kita buat lebih sederhana. Termasuk ini bisa kita dempetkan, tidak selebar ini. Nah, itulah nanti fungsi dari tab yang ada di sini. Ya, sekarang kita akan blok tiga-tiganya. Oh, sebentar sebelum ke situ, sorry. Konsepnya dulu. Nah, tadi kan kalau di tab bertahap ya, bertahap ke kanan. Sekarang kalau kita akan pasang, kita akan beri tab ini, caranya cukup gampang saja. Kita tentukan mau tab yang mana, kita pakai yang left tab dulu. Kita klik langsung di penggaris. Nah, makanya penggaris sangat diperlukan. Kita klik di penggaris. Misalnya saya langsung aja asal ekstrim saya taruh di sebelah sini. Tinggal klik aja. Nah, klik lepas. Oke, atau ini mau digeser-geser lagi juga bisa. Mau digeser-geser lagi bisa. Ya, mau tambah lagi bisa, mau dihapus tinggal klik tarik ke bawah, nah gitu ya. Oke, sekarang di penggaris saya sudah ada satu buah simbol tab, kebetulan ini left tab. Maka ini kalau saya tab, nah dia langsung menuju ke sini, tidak lagi bertahap, tapi dia langsung akan menuju ke titik tab atau titik tabulasi yang terdekat setiap di tab. Nah, kalau sudah nggak ada, yaudah dia baru akan bertahap lagi kayak tadi. Nah, tab sekali gitu ya. Tapi sama juga pada saat saya kasih tab sekali lagi di sini, tab sekali dia ke sini, tab sekali lagi dia ke sini. Itu ya, itu konsep dari penggunaan tabulasi yang ada di sini. Itu. Oke, sekarang ini kita hapus. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ini saya blok tiga-tiganya. Terus di sini saya udah ganti left tab ya. Oh, bukan diganti. Masih left tab. Kemudian satu idenya saya akan pakai untuk meluruskan titik 2. Satu di sini misalnya. Kok nggak lurus? Tidak apa, nanti ada penjelasannya. Satu di sebelah sini misalnya. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Ingat tadi nomor itu kita sempat tab 2 kali. Nomor kita tab 2 kali sehingga tab yang pertama dia akan ke sini dulu, tab yang kedua dia ke sini. Oke ya. Yang lampiran tadi dia cuma kita tab sekali, maka dia langsung menuju ke sini. Hal tadi kita juga tab 2 kali, kita tekan tab 2 kali, maka tab yang pertama dia ke sini, kemudian tab yang kedua dia ke sini. Oke, maka bagaimana? Ya tinggal dihapus tabnya. Tinggal kita backspace di sini, Udah di sini tinggal kita tulis nomor berapa, lampirannya apa, atau berapa, halnya apa. Itu ya, penggunaan tab. Nah, sekarang penjelasan teknisnya. Ini contoh penggunaannya, Sekarang penjelasan tag di sini saya hapus. Sekarang, nah, left tab saya akan pasang satu saja di sebelah sini. Oke, kemudian saya tab sekali ke sini, saya ketik contoh, ya, contoh gitu aja. Kalau kita lihat dia porosnya, ya istilah saya ya, porosnya ada di sebelah kiri, artinya dia akan menjaga sebelah kirinya lurus.
lagi, saya enter, tab lagi, contoh lagi. Nah, left tab sebelah kirinya lurus. Maka tadi kita pakai untuk meluruskan titik 2 dan isi-isinya gitu ya. Maka dia akan lurus di sebelah kiri, Oke, saya enter, ini saya ganti, saya hapus, saya ganti yang ada left, ada right, saya klik sampai yang right. Nah, ini garis tegaknya ada di sebelah kanan gitu ya, garis tegaknya di sebelah kanan. Maka sama akan saya letakkan di penggaris juga di posisi yang sama, itu supaya tahu perbedaan atau perbandingannya. Kemudian saya tab, nah di sini ya, contoh. Nah, itu bedanya. Saya enter, saya kasih contoh yang lagi, contoh yang kedua, contoh lagi. Nah, kalau tadi left tab tuh dia menjaga supaya sebelah kirinya yang lurus, porsi sebelah kiri. Kalau right tab sebelah kanannya yang lurus gitu ya. Oke, itu left dan right. Kemudian yang ketiga, center ya. Center tuh yang seperti T terbalik tapi nggak ada titiknya. Nanti yang titik ada penjelasan lagi. Nah, ini center tab. Sama di sini saya enter dulu, kemudian ini saya hapus, saya taruh center tab di sebelah sini. Oke ya, ini mau di posisi manapun bisa ya. Ini saya taruh tempat yang sama untuk perbandingan. Oke, saya tab sekali. Nah, sama konsepnya ya, dia langsung menuju ke sini. Cuman sekarang yang terjadi, yang berbeda adalah yang terjadi setelah kita mengetik. Contoh. Nah, di sini dia rata tengah. Kemudian di sini saya enter lagi, kemudian saya tab lagi, contoh lagi. Nah, dia akan ada di akan rata tengah, atau istilah saya porosnya di tengah. Ya, ini left tab, ini dia right tab, ini dia center tab. Oke. Sekarang berikutnya yang ada desimalnya tadi, center tab yang ada titiknya, itu dia decimal tab. Nah, ini center tab tapi ada titiknya, dia decimal tab gitu ya. Dari namanya sudah bisa kita tebak, dia akan berpengaruh selama ada tanda desimal. Jadi ini ya lebih khusus untuk bilangan, khusus untuk mengetik bilangan yang ada komanya. Oke ya, ini saya hapus lagi, kemudian saya ganti dengan yang decimal tab. Oke, saya tab, kemudian saya ketik. Kalau selama kita nggak ada desimalnya, nggak ada komanya, dia nggak akan ngefek gitu ya. Jadi saya pakai contoh. Nah, dia nggak akan ngefek, malah dia menjadi seperti right tab gitu ya. Contoh, nggak akan ngefek walaupun di sini ada angkanya ya, tapi ya angka ya, maksudnya tidak ada titiknya, tidak ada komanya gitu ya. Di sini sekarang kita akan coba tambahi titik 1 2 3. Nah, baru dia bisa, walaupun ini tidak mungkin ada bilangan seperti ini gitu ya. Tapi intinya dia di Word ini dia hanya membaca, pokoknya ada tanda desimal, maka dia akan ngikut pengaturan tab ini gitu. Yang perlu hati-hati ya, sekali lagi yang perlu hati-hati, silakan nanti dibedakan atau bisa menyesuaikan sendiri apakah desimalnya di tempat kalian, desimal di komputer kalian tuh pakai titik atau pakai koma, karena bisa beda. Kalau di tempat saya menggunakan versi internasional, sehingga tanda desimal menggunakan tanda titik, maka dia bisa kena efek dari decimal tab ya. Saya pusat lagi di bawah 999,99. Nah, seperti itu. Pada saat ini saya ganti menjadi koma, maka dia nggak akan efek. Nah ya, tidak terbaca komanya gitu ya. Maka silakan disesuaikan. Kalau di tempat kalian menggunakan titik nggak bisa, berarti menggunakan koma untuk desimal. Di tempat saya untuk desimal menggunakan titik, sehingga komanya kalau saya pakai koma tidak terbaca gitu ya. Oke, itu decimal tab gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah bar tab. Mungkin ini sedikit berbeda dan saya pribadi belum pernah menggunakan ini ya. Cuma bedanya apa? Kalau ini dia begitu kita klik di penggaris, dia langsung akan muncul bar seperti garis birama di not ya, di not angka itu seperti garis birama. Ini saya hapus dulu. Salah yang di sini.
Saya enter dulu, terus ini saya hapus. Oke. Nah, contoh ya, saya akan pasang satu bar tab di sebelah sini misalnya. Sebelah sini. Nah, langsung muncul nih bar tab dan dia nggak bisa diseleksi ya. Nggak bisa diblok, langsung muncul. Kemudian saya taruh di sini misalnya. Nah, muncul di sini. Ya, dan beda yang kedua, dia nggak akan berpengaruh pada saat kita tekan tombol tab. Ini ya, kalau ini saya tekan tab, oh ini kebetulan, sorry, ini kebetulan dia ada di ininya. Nah, saya geser ke sini dah. Nah, kalau saya tekan tab, nah ya kan, dia nggak akan ke sini, dia tetap sesuai dengan tracknya, sesuai dengan tahapnya, dia kemana gitu ya. Jadi sedikit berbeda. Tab lagi, nah dia ke sini ya. Nah, dia ke sini, tab lagi dia ke sini, tab lagi dia ke sini, tab lagi dia ke sini. Gitu ya. Itu bar tab. Saya pribadi belum pernah menggunakan, tapi ya seperti ini hasilnya kalau kita menggunakan bar tab. Oke ya, baik, itu namanya tabulasi. Ada left tab menjaga supaya porosnya di sebelah kiri, kemudian right tab porosnya di sebelah kanan, rata kanan, center tab porosnya di sebelah tengah. Kemudian decimal tab berlaku hanya kalau ada koma desimal ya gitu. Kemudian bar tab. Di sini ada lagi sebenarnya. Nah, tapi ini sama. Ini tadi adalah first line indent. Ya, jadi sama persis kalau ini posisi first line, kemudian di sini saya klik. Nah, itu ya first line-nya dia geser. Ya, jadi sama seperti penjelasan yang di atas tadi. Oke ya, itu mengenai tabulasi, indentasi dan tabulasi. Gitu ya. Indentasi tadi berlaku untuk ini, kalau kita recap ke semuanya, dua-duanya. Indentasi dia berlaku untuk paragraf, setiap paragraf ada first line indent, paragraf yang mungkin bentuknya kita kenal seperti biasanya. First line, baris pertamanya dia bergeser atau bisa kita atur. Kemudian hanging untuk penulisan daftar pustaka salah satunya, dan diterapkan juga untuk pengaturan numbering atau bullet ini tadi. Baris pertamanya dari pinggir, tapi baris kedua dan seterusnya dia menjorok ke dalam. Kemudian left indent mengatur keseluruhan sisi sebelah kiri dari tiap paragraf. Tuh. Kemudian right indent mengatur keseluruhan batas sebelah kanan untuk tiap paragraf. Dan yang tabulasi ada left indent, ya, dia porosnya di sebelah kiri. Ini bisa kita ganti-ganti yang ada di sini ya. Bisa kita atur. Tinggal di tab saja, jadi supaya nggak tab berkali-kali. Kemudian right indent, dia porosnya di sebelah kanan, menjaga supaya dia rata kanan. Kemudian center tab, porosnya di tengah, dia mengatur supaya dia rata tengah. Ini bisa kita geser-geser. Nah, misalnya di sini, atau mau kita geser di sebelah sini. Nah, seperti apa? Pembuatan tanda tangan, tempat tanda tangan untuk surat proposal dan sebagainya, termasuk di KTI mungkin juga ada, gitu ya, menggunakan center tab. Oke, terus kemudian decimal tab, gitu ya, decimal tab, dan yang terakhir tadi bar tab. Oke, itu mengenai pembahasan yang basic ya, mengenai yang namanya indentasi dan tabulasi. Pasti akan sangat banyak digunakan. Kalian mengetik paragraf pasti akan melibatkan first line indent, ya, first line indent tadi. Kemudian tadi numbering pasti menggunakan hanging indent, termasuk yang daftar pustaka itu menggunakan hanging indent, gitu ya. Terus kemudian pengaturan yang lain lagi adalah daftar isi. Daftar isi dibuat supaya sebelah kanannya rata, ya, sehingga pasti menggunakan penerapan right indent. Right tab ya, karena perlu di tab nanti, tab kemudian dia kanannya loh. Nanti ada video lagi yang khusus kita membahas mengenai daftar isi. Ya, jadi intinya adalah penggunaan indentasi dan tabulasi ini sangat banyak digunakan atau dipakai untuk pengaturan dasar dalam pengetikan di Microsoft Word. Oke, saya kira itu. Tadi juga hati-hati, ingat jangan sampai indentasinya melebihi area ya, jangan sampai keluar margin. Ini juga jangan sampai keluar margin. Kemudian juga jangan sampai salah ngeklik marginnya yang digeret atau yang digeser gitu ya, nanti bisa berantakan. Oke, itu untuk video kali ini mengenai indentasi dan tabulasi. Kita akan lanjut lagi nanti next time ke video berikutnya. Tunggu saja. See you.